Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera, juga salam sehat. Karena kami percaya kita semua yang ada dalam perlindungan Tuhan akan selalu terjaga dengan baik. Pagi hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, juga apa yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Sebuah tema yang cukup bagus sekali. Dikatakan bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Tuhan atau roh Tuhan. Nah, mari kita mau belajar hari ini tentang arti hidup dipimpin oleh Tuhan atau roh Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata begini, "Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh." Nah, kata jikalau itu sebuah keputusan. Karena kalau kita tarik di dalam arti bahasa Indonesianya, itu bicara tentang jika kita hidup oleh roh, atau kalau kita hidup oleh roh, baik maka hidup kita akan dipimpin juga oleh roh Tuhan. Jadi artinya ada sebuah komitmen untuk kita mengambil sebuah keputusan, hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, Galatia 5 ayat 25 ini berbicara begini, Roh Allah sudah memberikan kepada kita, saudara dan saya, adalah hidup yang baru. Oleh sebab itu, ia juga harus menguasai hidup kita. Nah, pagi ini saya mau akan sampaikan dua hal di dalam Galatia 5 ayat 25 ini. Yang pertama, hidup yang baru. Jadi ternyata untuk kita boleh dipimpin oleh roh Tuhan, maka dasar utama yang pertama adalah saudara dan saya harus mengalami yang namanya hidup yang baru. Karena kalau kita ikut Tuhan tetapi tetap di dalam hidup yang lama, kita nggak mungkin akan mengalami pertumbuhan. Sikap kita sikap lama, karakter buruk kita yang lama, perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu tidak akan mungkin membuat saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, hari ini lihat, Yesus menginginkan kenapa semua saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan harus menjadi manusia-manusia baru. Artinya manusia yang hidup di dalam Tuhan dan manusia yang dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ibu bapak, banyak kita berpikir cukup dengan baptisan, kemudian kita mengalami hidup yang baru. Itu betul. Tapi dalam menjalani hidup, kita betul-betul harus menjadi manusia baru. Contoh, ada banyak orang begitu dibaptis minta namanya diganti. Katakanlah nama baptisan. Dari nama lama kemudian contoh dikasih nama menjadi David. Oh, Daud ya, David yang luar biasa. Bukan berarti dia menjadi hidup yang baru. Suatu nama yang baru bukan mengubah kehidupan seseorang menjadi baru. Ya, tetapi hidup yang baru adalah bagaimana saudara dan saya betul-betul meninggalkan hidup lama kita dan kemudian dengan hidup di dalam Tuhan kita mulai menjalani yang namanya hidup yang baru. Seperti di dalam Efesus 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia." Jadi poin yang pertama dikatakan kita harus betul-betul meninggalkan hidup lama kita yang seperti yang dilakukan orang-orang dunia dikatakan. Ya, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak takut Tuhan. Sehingga demikian dia akan bergerak sesuai dengan egonya masing-masing. Dan kemudian dikatakan dan pengertian yang gelap itu pun harus dibuang. Hal-hal yang meragukan tentang kehadiran Tuhan, hal-hal yang membuat dia merasa takut, hal-hal yang membuat dia ragu dalam menjalani hidup, itu harus dibuang karena itu adalah satu ciri di mana dia tidak percaya akan Tuhan, ya. Nah, kemudian dikatakan juga jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara, mari kita cek. Zaman dulu di dalam hidup lama, adakah kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan? Seringkali kita mencari Tuhan karena kita butuh Dia untuk membereskan masalah kita. Tapi hari ini hidup baru itu kita harus tinggalkan, di mana hal-hal yang menjauh dari Tuhan dibuang, kemudian kita berusaha mengubah menjadikan kita selalu rindu, bergairah untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, makanya ayat 18 kan berkata begini, dan pengertian yang gelap itu harus dibuang, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lihat, ada sebuah hal
di mana manusia seringkali memaksakan kehendaknya. Saudara perhatikan, di dalam Tuhan kita harus betul-betul merendahkan hati kita supaya Tuhan bisa bekerja. Tapi banyak orang salah. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia tidak rela untuk dibentuk dalam sebuah proses. Tapi tetap dengan keyakinan, dengan egonya, dia tetap memimpin hidupnya sendiri. Maka saya yakin kita tidak akan mengalami sebuah perubahan di dalam kelahiran baru. Saudara, kelahiran baru bukan sesuatu yang saudara dan saya bisa ciptakan ya dengan sistem manusia. Tidak. Saudara, kelahiran baru bukan kita berganti baju menjadi baju yang putih-putih, kemudian ambil pelayanan. Tidak, itu bukan manusia yang baru, itu luarnya. Yang Tuhan mau menjadi manusia baru adalah di dalam hati kita. Nah, dari dalam hatilah keluar perkataan yang baru, sikap yang baru, pikiran yang baru. Semua ada di dalam Tuhan, itu adalah hal-hal yang baru. Ya, jadi Bapak yang dikasih Tuhan, kita harus siap di dalam proses kelahiran baru ini. Nah, yang kedua, tadi dikatakan begitu kita komit, ambil keputusan, hidup di dalam roh atau di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki kerelaan hati untuk dikuasai oleh Tuhan. Tadi Alkitab tulis begitu kan? Jadi, orang yang betul-betul rela dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, itu artinya dia rela hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Dia rela hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa kepemimpinan Tuhan di dalam hidup kita, itu akan membuat hidup saudara dan saya menjadi lebih baik lagi. Tidak ada istilahnya bahwa ketika kita dipimpin oleh Tuhan, malah kita menjauh dari Tuhan. Tidak ada istilahnya kalau kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan terus hidup di dalam dosa. Tidak. Waktu saudara dan saya hidup dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan bawa saudara dan saya untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, dan orang yang dipimpin oleh Tuhan, rela dipimpin oleh Tuhan, dia akan memiliki sikap yang taat kepada Tuhan. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, ada satu ciri. Kepemimpinan Tuhan dalam segala situasi itu akan membuat saudara mengenal pribadi Tuhan dan suaranya serta kehadirannya. Contoh, saudara mengalami sesuatu di dalam hidup saudara. Kadang orang bingung apakah ini datang dari Tuhan atau dari mana. Tetapi percayalah bahwa ketika saudara belajar untuk mengenal suara Tuhan, mengenal kehadiran Tuhan, saudara akan mengerti itu bentuknya adalah sebagai suatu nasihat atau teguran di dalam hidup saudara. Jadi kita akan semakin peka mendengar suara Tuhan. Waktu saudara relakan hatimu, hidupmu dibentuk, hidupmu diproses, engkau akan semakin mengenal pribadi Tuhan di dalam hidupmu. Contoh, Ibu Bapak, sekali waktu kami di gereja kumpul beberapa orang, ya, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba salah seorang teman saya, dia langsung bicara begini. Dia dengar suara telapak kaki ada yang berjalan, ya, di tangga, kemudian dia ngomong begini, itu suami saya sudah jemput. Saudara, begitu lihat dong, tuh kan benar suaminya. Perhatikan bagaimana seseorang yang tidak lihat wajahnya, tapi dia bisa tahu itu suaminya karena hubungan, ya, karena pengenalan. Jadi saudara mau mengerti dan mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi, saya yakin justru lewat berbagai situasi dalam hidup saudara, kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk itu saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, makanya Yesus berkata begini, seseorang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kita menikmati anugerahnya, kita menikmati kebaikannya, dan yang luar biasa, kita dijadikan anak. Saya mulai merenung, kenapa Tuhan harus jadikan kita anak? Supaya kita mengerti dan mengenal siapa Bapa kita. Ya, kalau enggak, kita tidak akan maju di dalam kehidupan kita. Setiap nasihat, teguran yang datang dari Bapa itu pasti baik, pasti mendatangkan kebaikan. Nah, untuk itu di dalam Yohanes 10 ayat 27 firman Tuhan berkata begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ternyata untuk mengikut Tuhan, lihat, ada sebuah hubungan yang akrab. Ya, dikatakan antara domba dan gembala, antara anak dengan ayah, antara anak dengan orang tua.
Bagaimana anak ini dibawa dan dia sangat percaya. Dibawa kemanapun oleh orang tuanya, dia percaya. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya orang tuanya tidak akan mencelakakan dia. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Waktu dia jadikan saudara dan saya anak-anaknya, kita perlu keyakinan dengan iman. Setiap kali Tuhan memimpin hidup saudara dan saya, itu pasti menuju kepada kebaikan. Amin. Bukan kepada hal yang mencelakakan hidup saudara dan saya. Nah, hari ini mari hargai pengorbanan Tuhan yang sudah menebus hidup saudara dan saya, yang menjadikan kita sebagai manusia baru. Untuk itu mari relakan setiap proses pembentukan hidup saudara. Ya, untuk menjadi manusia baru itu ada proses. Tapi percayalah, proses itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita semua. Yang penting, tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu pasti, ya. Jangan ragu-ragu untuk mempercayai Tuhan. Jadi pada prinsipnya hari ini firman Tuhan yang saya dapat terima adalah gini, dengan semangat yang penuh kepada Tuhan, memberi diri dan rela diproses, dibentuk oleh Tuhan, maka hidup saudara akan dipimpin oleh Tuhan. Nah, dengan demikian kondisi yang kita hadapi hari-hari ini akan kita hadapi dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hidup saudara dan saya juga punya keyakinan penuh hidup kita ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.